5, 4, 3, 2, 1. Dan juga kita bisa menggunakan teknologi. Bisa juga dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan pendidikan moral. 4, 3, 2, 1. Bisa juga menggunakan teknik teknologi untuk meningkatkan pendidikan moral. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Definisi kedua, hal tersebut sangat tidak berkaitan, tetapi pada zaman sekarang ini, moral sangat dipengaruhi oleh teknologi. Maka dari itu, marilah kita membahas hal ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, sejak kecil kita selalu diajarkan apa saja yang boleh atau tidak boleh, hal yang sopan atau tidak sopan, hal yang baik dan tidak baik. Tanpa kita sadari, semua yang akan diajarkan kepada kita bernama moral. Pada saat kita kecil, mungkin teknologi belum terlalu mendominasi kehidupan kita. Karena saat itu, kita yang hanya mengenal warnet atau warung internet, selebihnya kita hanya main bersama teman-teman ketika di luar rumah. Tetapi sekarang ini, para remaja sudah jarang bermain di luar rumah. Mereka lebih memilih bermain gadget dan kurang bersosialisasi di luar rumah. Di era yang semakin canggih ini, banyak kegiatan manusia yang digantikan oleh sebuah mesin. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkembangnya pemikiran manusia sehingga mampu menciptakan alat yang canggih dan modern. Semakin tinggi pengetahuan manusia dan ilmu pengetahuan, maka akan semakin tinggi pula perkembangan kecanggihan teknologi yang akan diciptakan oleh manusia. Kecanggihan teknologi secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan moral. Seseorang dapat berperilaku buruk akibat penggunaan teknologi yang tidak pada tempatnya. Efek dari kecanggihan teknologi tersebut dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Menghilangnya norma dan nilai serta sopan santun yang ada di masyarakat akibat pengaruh teknologi membuat generasi muda tidak lagi memindahkan moral yang ada di Indonesia. Hadirin sekalian, bisa kita lihat langsung di lingkungan sekitar atau bahkan anak-anak, kita sudah banyak yang memiliki teknologi daripada mendengarkan nasihat orang tua. Mereka lebih memilih mencari di kenal internet daripada bertanya kepada yang lebih tua, atau bahkan mereka enggan untuk membaca buku. Internet memanglah mempunyai banyak sekali manfaat yang baik. Internet sebenarnya memberikan banyak pengaruh positif apabila kita yang memakainya dengan tujuan yang positif pula. Anak-anak zaman sekarang lebih pintar dalam memakai teknologi, sehingga orang tua sangat terbatas dalam mengawasinya. Akibatnya, anak-anak mengakses hal-hal negatif dalam internet yang seharusnya belum waktunya untuk mereka akses. Seperti yang kita tahu, hal-hal negatif tersebut bisa membawa pengaruh buruk terhadap anak-anak kita. Mereka mulai berkata kasar, menonton pornografi, merokok, dan kekerasan terhadap sesama. Inilah hal yang utama yang menurunkan kualitas moral generasi muda. Seperti yang kita lihat sekeliling kita, sekarang banyak sekali anak-anak yang mulai melakukan kegiatan yang merujuk ke radikalisme. Mereka mulai meniru gaya hidup orang barat yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Mereka mulai terpengaruh ajakan yang tersebar dari internet. Jiwa muda mereka yang terbilang labil cenderung sangat mudah untuk dipengaruhi berbagai hal. Contohnya, mengikuti kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Alhasil, mereka terpengaruh dengan hal-hal yang tidak seharusnya mereka ikuti dan menjadi seseorang pemberontak. Selain kekerasan, juga banyak pernikahan muda yang terjadi karena pergaulan bebas melalui sosial media. Mencari teman lewat internet memang baik. Selain menambah relasi, kita juga bisa tahu dunia luar lebih dalam lagi. Tetapi, banyak anak muda yang terlalu mudah dibodohi dengan sosial media. Kurangnya, moral yang menjadi penyaring menjadikan generasi muda percaya dan mudah terbuai.
Akibatnya, banyak generasi muda yang salah pergaulan hingga mereka melakukan hal yang tidak merusak masa depan mereka. Mereka mulai menggunakan narkoba, seks bebas, bahkan terjangkit HIV. Dari semua itu muncullah pernikahan dini, perceraian muda, penelantaran anak, aborsi, dan lain-lain. Hadirin yang saya hormati, semua saya sebutkan tadi merupakan dampak negatif paling buruk yang terjadi. Lalu bagaimana dengan dampak-dampak kecilnya? Mari kita mulai dari lingkup kecil seperti keluarga. Seringkali kita makan bersama ataupun kumpul keluarga besar. Anak-anak selalu sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Mereka tidak peduli dengan sekitar dan memulai sibuk dengan dunia mereka sendiri. Mereka menjadi tidak menghormati orang-orang di sekitar mereka. Sifat individualisme semakin melekat pada diri mereka. Marilah ke lingkup sekolah. Anak-anak sekarang diperbolehkan membawa handphone untuk mendukung proses belajar mengajar. Tetapi para murid menyalahgunakan aturan ini untuk hal yang tidak seharusnya, seperti bermain gadget saat pelajaran sedang berlangsung, mencari jawaban di internet, dan menyingkirkan buku. Mereka hanya percaya pada internet. Para hadirin kalian, sebagai orang yang lebih tua, apa yang harus kita lakukan? Meskipun sekarang teknologi juga mempengaruhi kita, seharusnya kita sebagai orang yang seharusnya kita sebagai gimana berlebih mengendalikan diri kita dan juga anak-anak kita. Sebagai orang tua yang baik, sejak kecil anak kita harus ditanami moral yang baik. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pengaruh yang terdapat dalam teknologi banyakkan berpengaruh negatif, terutama terhadap moral anak-anak. Hal ini perlu adanya sinergi kerjasama antar orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan di sini saja kita menyelesaikannya. Sekian, terima kasih apabila saya ada kesalahan mengucapkan kata dan maafkan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.